Oke, cek dan ya. Film yang bergenre drama asal India ini disutradarai oleh Jagan Sakti dan tayang pada tahun 2019 lalu. Diperankan oleh Akshay Kumar sebagai Rakesh, film ini mendapat rating 6,5 versi IMDb. Rakesh bekerja di perusahaan ISRO yang bergerak di bidang penerbangan misi luar angkasa. Karena melakukan kesalahan, penerbangan pertama mereka mengalami kegagalan dan terpaksa diledakkan di udara. Dan inilah alur cerita film Mission Mangal. Di awal film terlihat seorang wanita bernama Tara yang sibuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Mulai dari masak, mengurus anak, berbincang dengan suami, dan banyak hal lainnya. Tara bekerja di perusahaan ISRO, yaitu perusahaan penerbangan keluar angkasa milik India. Adegan pun beralih. Terlihat para karyawan ISRO sangat sibuk karena akan menerbangkan roket GSLV Fatboy menuju luar angkasa. Di sana juga hadir pemerintah India untuk menyaksikan peluncuran roket tersebut. Setelah semua persiapan selesai, roket pun diterbangkan. Semua karyawan terlihat bangga. Namun karena kesalahan teknis, penerbangan roket terlihat tidak stabil. Roket pun terpaksa dihancurkan di udara. Setelah kegagalan itu, Tara menemui Rakesh dan mengakui kesalahan dirinya, sehingga roket gagal terbang. Alih-alih memarahi Tara, dengan santai Rakesh hanya berkata tidak apa-apa dan ia menuju konversi pers. Rakesh kemudian keluar menemui media dan ia pun memberitahu tentang kegagalan roket tersebut menuju luar angkasa. Seluruh media di India, termasuk media di dunia, memberitakan tentang kegagalan roket tersebut mengangkasa. Adegan kemudian beralih, di mana diperlihatkan Rakesh sedang sibuk disidang oleh petinggi ISRO. Di sana juga hadir Robert, ilmuwan dari India yang bekerja di NASA. Rakesh terlihat tidak fokus. ISRO memiliki misi selanjutnya, yaitu terbang ke planet Mars. Proyek ini dipimpin oleh Robert. Robert mengatakan karena pengaruhnya di NASA, mereka bisa meminjam alat di sana untuk misi ini. Rakesh menyela pembicaraan itu. Dia berpendapat bahwa para ilmuwan sains sering gagal dalam bereksperimen. Dengan hadirnya Robert, Rakesh sudah menyadari dirinya akan dikeluarkan, namun ISRO tidak bisa. Secara halus dihadirkan Robert agar Rakesh mengundurkan diri, namun tidak ia lakukan. Ia pun keluar dari persidangan. Adegan kemudian beralih. Rakesh yang baru tiba di perusahaan ISRO melihat perlakuan khusus kepada Robert. Ia menuju ke ruangan kosong. Di situ ia sedikit memberi penjelasan tentang planet Mars, namun bukan kepada manusia, melainkan kepada kucing. Tak lama kemudian, Tara pun datang menemui Rakesh. Lagi-lagi Tara meminta maaf, dan Rakesh tidak marah sedikit pun. Tara tidak tega melihat Rakesh. Bagaimana ia bisa ditelantarkan oleh perusahaan ISRO? Terlihat Rakesh hanya santai dengan hal ini. Rakesh kemudian memberi saran. Tara disuruh untuk bergabung kepada Robert. Ia tidak ingin Tara berhenti berkarya. Adegan kemudian beralih. Terlihat Tara sedang sibuk menonton berita. Amerika akan terbang ke Mars dalam 2 tahun. Ketika suami Tara berbicara, pembantu datang dari belakang membawa gorengan. Tara kemudian mendapat ide. Ia menemui Rakesh dan memberitahukan tentang penerbangan Amerika menuju Mars. Rakesh pun sudah tahu hal itu. Tara kemudian mengajak Rakesh untuk melakukan hal yang sama, tapi Rakesh merasa hal ini mustahil. Dengan semua kekurangan yang ada, bagaimana bisa India mengikuti Amerika, apalagi dalam waktu 2 tahun? Tara kemudian menjelaskan idenya kepada Rakesh untuk menuju Mars. Mendengar penjelasan itu, Rakesh pun setuju. Adegan kemudian beralih. Rakesh menemui petinggi India yang sedang rapat. Ia membawa peralatan masak. Terlihat Rakesh sedang memasak gorengan, namun Robert mematikan kompor mereka. Gorengan pun tetap berhasil dimasak.
Melalui filosofi ini, kemudian Rakesh menjelaskan, dengan pesawat yang kecil mereka bisa berangkat ke Mars memakai teori menggoreng. Dengan mematikan mesin, kemudian menyalakan kembali, hal ini dapat menghemat bahan bakar. Robert sudah pasti menganggap hal ini ide yang bodoh, namun Rakesh tidak berhenti meyakinkan petinggi ISRO itu. Kita sebut saja namanya Anto. Anto tidak yakin bagaimana pesawat kecil dapat membawa satelit yang memiliki beban sangat besar. Rakesh kemudian memberitahukan, mereka bisa merancang satelit khusus dengan ukuran yang lebih ringan. Anto kemudian menyetujui hal ini dan disuruhlah Robert untuk memberikan tim untuk mendampingi mereka. Alih-alih memberi tim yang baik, Robert hanya mengirim orang yang tidak memiliki banyak pengalaman. Adegan kemudian beralih. Tara dan Rakesh sedang membaca siapa saja yang bergabung dalam tim mereka. Tara menyadari bahwa tim yang dikirim oleh Robert bukanlah orang-orang yang berpengalaman. Versa bertugas sebagai perancang alat satelit ringan. Kritika bertugas sebagai perancang navigasi dan komunikasi satelit. Sedangkan Neha bertugas sebagai spesialis otonomi satelit. Ada juga Eka sebagai saintis perancang satelit. Sedangkan Joshi bertugas untuk merancang kamera satelit. Sedangkan Pak Anand bertugas untuk merancang struktur satelit. Karena semua tim tidak berpengalaman dalam menjalankan misi keluar angkasa, Tara mengeluhkan akan hal ini. Terlebih lagi, Joshi datang menemui mereka dan langsung mengundurkan diri, namun tertahan oleh Neha yang cantik. Namun Rakesh memberitahukan bahwa tidak ada yang mustahil. Banyak orang sukses yang tidak memiliki pengalaman. Rakesh memberikan semangat kepada Tara, jika hal yang mustahil ini bisa sukses, maka akan mendapat kebanggaan yang lebih. Adegan kemudian beralih. Semua tim sedang melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Namun bukan hanya Robert dan Anto, tim yang bekerja untuk Rakesh dan Tara pun menganggap misi ini mustahil. Dengan berbagai dalih, banyak dari mereka yang mengeluh, dianggap melakukan hal ini sulit terjadi. Pak Anto kemudian datang menemui Rakesh dan Tara. Ia memberitahukan bahwa anggaran untuk mereka tidak disetujui oleh pemerintah India. Rakesh dan Tara terlihat kecewa dengan berita ini. Namun kebahagiaan untuk tim yang beranggapan misi ini mustahil. Terlihat satu persatu dari tim pergi untuk meninggalkan mereka. Adegan kemudian beralih. Dengan tergesa-gesa, Rakesh memasuki ruangan rapat dan mengambil laptop. Rakesh kemudian memberitahukan bahwa Cina bekerja sama dengan Rusia gagal melakukan penerbangan menuju Mars. Semua tertawa. Rakesh memberitahukan Cina lebih dahulu menuju bulan dan ini kesempatan untuk India lebih dahulu menuju Mars. Dan seperti biasa, Robert selalu membantah Rakesh. Ia selalu beranggapan misi Rakesh hal mustahil. Robert berpendapat bahwa misi ini hanya berpeluang 1%. Rakesh berkata, bahkan jika peluang itu hanya 0,001% pun tetap dilakukan. Pak Anto kemudian mengingatkan Rakesh kembali, pemerintah tidak memberi modal kepada Rakesh. Pak Anto memberitahu Rakesh, dana yang tersisa hanya 4 miliar, sedangkan Rakesh butuh 8 miliar. Rakesh mengingatkan Anto kepada sahabatnya, Abdul Kalam, mantan presiden India dan menerbangkan roket keluar angkasa. Saat Anto dan Abdul Kalam memulai misi keluar angkasa, mereka kekurangan banyak biaya. Rakesh kemudian memberitahukan kepada Anto bahwa dia melanjutkan proyek ini dengan biaya seadanya. Pak Anto memberi persetujuan kepada Rakesh untuk melanjutkan proyek ini, tapi dengan dana yang seadanya. Adegan kemudian beralih. Rakesh kemudian memberitahukan Tara berita tersebut, namun dengan anggaran yang dipotong. Kemudian mereka memberitahukan semua tim untuk datang kembali dan tim berkumpul ke tempat. Permasalahan belum juga selesai. Tim penanganan proyek misi keluar angkasa ini tetap saja tidak bersemangat. Kritika yang memiliki suami tentara mendapat kabar buruk. Suaminya mengalami kecelakaan. Eka yang sejak awal memiliki impian untuk bekerja di NASA menemui Robert. Ia meminta agar dimasukkan ke NASA. Sedangkan Persa meminta untuk cuti karena sedang hamil. Dia menemui Tara.
dan meminta persetujuan dari Tara. Rakesh menemui Tara dan bertanya tentang nama misi mereka. Tara memberitahukan Rakesh tentang Persa. Mendengar Persa yang hamil, Rakesh memiliki ide tentang nama misi mereka, yaitu MOM, Mission Orbit Mars. Dalam perjalanan, Tara mengeluhkan sikap tim kepada Rakesh. Rakesh menyuruh Tara untuk memberi mereka motivasi. Tara kemudian mendapat ide bagaimana cara ia memberikan motivasi kepada tim. Tara mengingatkan tim bagaimana awal mula mereka ingin menjadi astronot dan menyuruh mereka berpikir kembali. Tara memberitahukan bahwa inilah saatnya, inilah waktunya untuk mewujudkan mimpi itu. Dengan motivasi yang diberikan Tara, terlihat tim mulai semangat kembali. Disinilah mereka mulai serius bekerja. Adegan kemudian beralih. Semua tim sudah bersemangat melakukan pekerjaan mereka. Tidak ada yang mengeluh, bekerja dengan semangat, memecahkan semua masalah secara bersama. Dan dengan semangat ini juga, mereka berhasil selesai dalam kurun waktu 2 tahun. Dan sampai pada waktu untuk meluncurkan misi mereka. Ketika hari di mana peluncuran tiba, hujan pun turun dan tidak kunjung reda. Rakesh resah dengan hal ini. Tidak terkecuali Tara dan yang lainnya, semua berharap hujan reda. Namun hal ini tidak terjadi. Sampai hari di mana saat itu roket harus meluncur atau batal. Namun curah hujan tetap tidak kunjung reda. Rakesh kemudian mengambil mic dan memberitahukan kepada semua tim misi dibatalkan. Dalam perjalanan menuju mobil, keajaiban terjadi. Hujan tiba-tiba reda dan matahari mulai muncul. Rakesh dengan cepat kembali ke dalam. Ia kemudian memberitahukan bahwa misi aktif kembali. Semua tim terlihat siap-siap dan roket pun meluncur. Dengan semua kejadian ketika menuju Mars, tetap saja mereka berhasil dan film pun berakhir.